Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Lail yang sempat kita bahas permulaan suratnya di pertemuan pekan lalu. Allah SWT berfirman, "Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal untha." Allah membuka surat ini dengan 3 sumpah. Allah bersumpah dengan malam, demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila telah terang benderang, dan demi penciptaan laki dan perempuan. 3 sumpah ini Allah sebutkan untuk menekankan satu atau sebuah statement, inna sa'yakum lasyatta. Sungguhnya usaha kalian wahai manusia itu bermacam-macam. Amalan perbuatan manusia itu bermacam-macam, ada yang baik ada yang buruk. Di antara bentuk beragamnya perbuatan manusia itu ada orang-orang yang berinfak di jalan Allah dan ada orang-orang yang bakhil, pelit, bakhil, kikir, medit. Ya. Kemudian kita menjelaskan tadi sampai ayat kelima ya pekan lalu. Ayat ke-6 kalau nggak salah. Ayat kelimanya Allah SWT berfirman, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. Kemudian Allah menyebutkan nih, golongan yang pertama, kelompok yang pertama, jenis manusia yang pertama, ada yang dia berinfak, berikan hartanya jalan Allah SWT, dan dia bertakwa. Artinya dia tidak mencampurkan infaknya tersebut dengan hal-hal yang berbau maksiat. Dia tidak mencampurkan sedekahnya tersebut dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berinfak, dia tidak riya. Dia berinfak, dia tidak ujub. Dia berinfak, dia tidak ungkit-ungkit pemberiannya kepada orang yang menyakiti hati orang yang menerima pemberiannya. Kemudian dia berinfak di jalan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menginfakkan uangnya untuk hal-hal yang haram. Kemudian juga dia berinfak tapi dia sudah memenuhi hak dirinya dan hak orang lain. Artinya dia tidak berinfak. Ya, dia berinfak tapi misalnya dia tidak bayar utangnya sama orang lain. Ini dia tidak bertakwa berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang golongan pertama yang Allah sebutkan, orang yang berinfak dan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqa bil husna, dan dia membenarkan al-husna. Pertama sebutkan dia berinfak, dia bertakwa, dan dia membenarkan al-husna. Tersebutkan al-husna itu dalam Al-Quran, terkadang maknanya itu, tafsiran itu yang terbaik. Terkadang makna al-husna itu maknanya surga. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Dalam banyak ayat Allah menyebutkan al-husna itu maknanya surga. Allah SWT berfirman, lilladzina ahsanu al-husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, bagi orang-orang yang berbuat baik, al-husna, Allah akan berikan dia surga, wa ziyadah, dan ada tambahan. Dan sepakat ahli tafsir, tambahan yang dimaksud di situ, tambahan nikmat bagi penghuni surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu puncak kenikmatan yang dirasakan oleh penghuni surga. Itu tatkala dia melihat wajah Rabb-Nya tabaraka wa taala. Kemudian makna ketiga al-husna yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa taala.
ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Ketiga makna itu semuanya benar hadirin. Semuanya ada tafsirannya seperti itu makna khusus dalam Al-Qur'an. Tapi dalam konteks redaksi ayat dalam surat ini makna ketiga ini yang lebih tepat, yang lebih cocok, yaitu ganti dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang ketika dia berinfak, dia bertakwa kepada Allah dan dia yakin Allah akan ganti yang dia keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada keyakinan di situ. Ini saya berinfak, Allah pasti akan balas. Ini diantara bentuk keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin Allah akan mengganti apa yang dia berikan, dan ini Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Kemudian juga Nabi SAW sebutkan dalam hadis tentang bahwasanya Allah akan membalas infak atau pemberian orang itu, Allah akan ganti itu dalam banyak sekali dalil. Banyak sekali. Tinggal kita ini beriman atau tidak sama itu. Allah sudah janji, Allah pasti akan ganti berlipat-lipat sampai 700 kali lipat. Pasti, dalam banyak ayat Allah sebutkan. Kita beriman nggak sama itu? Makanya kata Nabi SAW, la yajtami'u asyuhu wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba sifat pelit sama keimanan, nggak mungkin bisa bersatu. Antum bayangin ada orang dia punya iman terus dia pelit, berarti imannya nggak beres ini orang. Nah iya, makanya nggak akan bersatu sifat pelit sama keimanan dalam hati seorang hamba, nggak mungkin bersatu. Kalau dia pelit berarti dia kurang imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah SWT berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah pasti akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Kemudian dalam surat Al-Baqarah kita sebutkan, ya, perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, yang mathalul ladzina yunfiquna amwalan fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan orang yang menginfakkan harta di jalan Allah seperti dia nanam satu buah benih, yang satu benih ini mengeluarkan 7 bulir, setiap 7 bulir mengeluarkan 100 buah. Sekali dia menginfak akan Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi Allah kehendaki. Allah wasi'un alim. Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ya bani Adam, anfiq unfiq alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kalian maka Allah akan berinfak kepada kalian. Dalam hadis lain, dalam ayat lain Allah berfirman, "Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu." Lihat. Allah bahasakan apa ketika kita berinfak di jalan Allah? Allah bahasakan apa? Barang siapa yang ngasih pinjaman kepada Allah, maka Allah akan balas ganti pinjaman tersebut berkali-kali lipat. Jadi kita berinfak di jalan Allah seakan-akan kita ngasih pinjaman kepada Allah dan Allah ganti berkali-kali lipat pinjaman tersebut. Riba yang dibolehkannya itu. Riba yang dibolehkannya itu. Ketika kita minjamkan ke Allah, Allah akan ganti dengan berkali-kali lipat pinjaman tersebut. Allah bahasakan al-qard. Qard artinya kita ngasih pinjaman. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, setiap hari akan ada 2 malaikat turun setiap hari kepada setiap manusia. Kemudian 2 malaikat ini akan mendoakan si fulan setiap hari, setiap pagi. Allahumma ati munfiqan khalafan. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak, berikan dia gantinya yang terbaik bagi orang yang berinfak. Kemudian malaikat satu lagi mendoakan, Allahumma a'ati mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir pelit. Didoakan setiap hari sama malaikat. Dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Ma naqasat sadaqatun min mal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Sedekah itu nggak akan mengurangi harta kita, bahkan akan berlipat-lipat ganda harta kita investasikan di langit harta tersebut. Sebagian orang dia takut hartanya berkurang di dunia ini, ya, takut hartanya berkurang, dia investasikan uangnya sana sini, yang mana investasi tersebut belum tentu berhasil. Dan seringkali investasi tersebut bodong, istilahnya, gagal. Invest di sana sini, padahal belum jelas ini investasinya nih, sukses atau enggak.
Karena dia takut uangnya berkurang, pengen uangnya nambah, tapi dia tidak mau menginvestasikan uangnya di langit. Dia investasikan uangnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini butuh keimanan di sini. Ya, orang-orang ketika dia berinfakkan hartanya, maka akan semakin bertambah hartanya. Jangan kira ketika dia keluarkan hartanya untuk bantu orang lain itu hartanya berkurang, tidak. Ya subhanallah. Ini penting untuk dicatat. Catat baik-baik, ingat kaidah ini. Orang kaya itu lebih butuh sama orang miskin daripada orang miskin butuh orang kaya. Ana ulangi. Orang kaya itu lebih butuh sama orang miskin daripada orang miskin itu butuh sama orang kaya. Orang kaya itu yang butuh untuk memberikan sebagian hartanya untuk orang miskin daripada orang miskin nerima harta orang kaya. Orang miskin dia nerima harta dari orang kaya itu cuma untuk memenuhi kebutuhannya saja. Untuk dia pakai makan selesai, untuk dibayar hutangnya selesai. Untuk kebutuhannya dalam waktu singkat habis sudah selesai. Itu manfaatnya dia bagi orang miskin. Tapi untuk orang kaya yang memberikan lebih besar manfaatnya. Pertama Allah akan ganti di dunia. Apa yang diberikan itu Allah akan ganti lebih banyak daripada yang dia berikan kepada orang miskin tersebut. Akan bertambah. Kemudian itu di dunia ya. Apa yang dia berikan kepada orang miskin, dia berikan sesuatu Allah akan ganti di dunia, Allah pasti akan ganti. Allah akan berikan dia kesehatan. Allah akan mudahkan urusannya. Allah akan lapangkan hatinya. Allah akan bikin dia bahagia dalam kehidupannya. Ya kesulitan-kesulitannya akan Allah angkat satu persatu di dunia. Gara-gara apa? Gara-gara dia dibantu orang lain. Itu manfaatnya di dunia. Belum lagi manfaat yang Allah berikan, pahala yang berlipat-lipat ganda, itu pemberian Allah lipat gandakan di akhirat dia akan terima nanti. Kemudian di antara manfaatnya bagi orang yang berikan ini, Allah akan kasih kebahagiaan dalam dirinya. Pasti dia akan merasakan kebahagiaan. Dia akan merasakan lapang jiwanya ketika dia berikan orang lain. Manfaat kembali kepada dia yang berikan itu. Orang yang dikasih manfaatnya cuma segitu aja, udah dia pakai makan selesai. Tapi bagi yang memberikan ini, manfaatnya di dunia saja begitu banyaknya. Bahagia dia. Pasti dia bahagia. Allah kasih lapang dadanya ini. Dan bahagianya itu bukan sesaat singkat. Allah kasih dia bahagia dengan waktu yang lama. Ketika dia memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Kenapa Allah berikan dia kebahagiaan? Karena dia memasukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain yang dia berikan itu. Banyak orang yang dia lagi susah, mau makan susah, antum kasih dia uang, kasih dia sembako, dia syukuri minta ampun. Kadang antum kasih uang mungkin cuma 20 ribu, 50 ribu, dia taruh di kepalanya, ya Allah, Alhamdulillah. Senang gak kira-kira? Senang dia. Bahagia langsung hatinya nerima pemberian itu. Antum kasih dia sembako itu buat dia makan sekeluarga bisa berhari-hari bahagia sekeluarga. Tidak mungkin Allah tidak berikan kebahagiaan kepada orang yang memberikan itu. Pasti Allah akan lapangkan dadanya. Dia masukkan kebahagiaan ke dalam hati orang lain. Allah pasti akan lapangkan dadanya, berikan dia kebahagiaan. Allah akan lembutkan hatinya. Allah akan mudah kasih dia hidayah orang yang seperti ini. Dan ini benar. Nabi SAW datang seorang mengeluhkan yashku qaswata qalbi, dia mengeluhkan wahai Rasulullah, hatiku ini keras sekali, keras hatiku ini, ya susah mau menerima nasihat, ya dia susah untuk bersedih ketika membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, ya hatinya keras. Apa yang Nabi SAW nasihatkan kepada sahabat ini, idza aradta an yarina qalbuk, kalau kamu mau hatimu ini lembut, fa'at'imul miskin wamsah ra'sal yatim, berikan makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Disuruh itu solusinya. Allah lapangkan hatinya, Allah lembutkan hatinya. Dan subhanallah, orang kalau dia membiasakan dirinya berinfak, ini sumber hidayah bagi dia. Berapa banyak orang yang dia itu berubah, dapat hidayah, berubah hidupnya, dia husnul khotimah gara-gara dia menginfakkan hartanya dengan ikhlas lillahi ta'ala, bukan untuk riya. Bukankah seorang wanita pezina masuk surga gara-gara ngasih minum seekor anjing? Bukan dia ngasih minum seekor anjing langsung gara-gara itu habis itu dia lanjut berzina itu masuk surga, enggak. Jika dia ngasih minum seekor anjing dengan ikhlas, Allah berikan taufik kepada wanita ini untuk meninggalkan permaksiat tersebut. Allah kasih dia hidayah sehingga dia berubah 180 derajat, amalannya menjadi baik dan dia mati dalam keadaan husnul khatimah gara-gara ngasih minum seekor anjing. Ada seorang anak muda di negara Arab sana, dia kecanduan khamar, setiap hari minum khamar.
Suatu hari dia mau keluar, mau beli khamar, dilihat ada seekor kucing, kalau nggak salah ya. Dia lagi hampir mati, kehausan, lagi musim panas. Kalau musim panas sana panasnya luar biasa ya. Udah hampir mati nih hewan. Akhirnya dia pergi ke warung beli minuman, dia kasih minum. Langsung hilang keinginannya minum khamar. Sejak hari itu dia meninggalkan minum khamar gara-gara dia berinfak kepada hewan. Kepada hewan. Bagaimana lagi dia berinfak kepada manusia? Maka ini sumber hidayah, sumber kebaikan. Mau baik hidup, banyak-banyak sedekah. Tapi ingat, sedekahnya lillahi ta'ala. Bukan ria, bukan untuk dipamer, bukan untuk disebut-sebut. Kemudian hadirin azanallahu wa iyyakum. Ayat berikutnya Allah berfirman, ya tadi Allah sebutkan ya, fama man a'ta wattaqa, yang berinfak kemudian bertakwa, wasaddaqa bil husna, dan dia membenarkan ganti dari Allah Subhanahu wa taala, fasanuyassiruhu liyusra, maka kami akan mudahkan baginya jalan menuju kebahagiaan, jalan menuju kemudahan-kemudahan lainnya, jalan menuju kebahagiaan. Orang yang dia kecanduan bersedekah, ya subhanallah, sedekah itu dia kadang bikin orang ketagihan dia bersedekah itu, seakan dia kurang enak dia kalau dia belum bersedekah. Dia suka bantu orang lain. Nah, orang kalau dia suka bantu orang lain, bersedekah, menginfakkan hartanya, maka pasti ini orang urusannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Apa aja urusannya insya Allah akan Allah mudahkan urusannya di dunia. Gara dia mudahkan, dia bantu urusan kesulitan orang lain ketika di dunia, Allah akan mudahkan urusannya. Orang sering bantu orang lain, maka pasti Allah akan mudahkan urusannya di dunia. Pasti. Dan Allah akan mudahkan dia kebaikan-kebaikan yang lainnya untuk menuju surga. Makanya kebaikan itu dia akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lainnya, sebagaimana dosa. Dosa itu kalau dibiarkan, tidak di stop, tidak bertaubat, nggak beristighfar, dia akan menyeret pelakunya ke dosa-dosa yang lainnya. Sebaliknya perbuatan kebaikan ketika dia lakukan dengan ikhlas, insya Allah dia akan menjalar ke kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka akan terus semakin mudah jalannya menuju surga. Di antara yang paling cepat nih mengundang kebaikan yang lainnya ketika dia orang itu rajin bersedekah, menginfakkan hartanya. Kemudian selanjutnya Allah menyebutkan tipe orang yang kedua. Jadi orang yang menginfakkan hartanya. Sekarang Allah menyebutkan orang-orang yang bakhil, yang pelit. Ayat ke-8 Allah berfirman, wa amma man bakhila wastaghna. Adapun orang yang kikir, pelit, dan merasa dirinya cukup. Wastaghna itu dia merasa dirinya cukup. Seakan-akan dia nggak butuh sama pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia nggak butuh sama pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah berikan dia harta, tapi dia tidak salurkan di jalan kebaikan, seakan-akan dia tidak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa cukup. Dia merasa nggak ada urusan sama orang lain. Ini duit gue, harta gue, nyarinya susah. Pikir gampang apa nyari duit zaman sekarang? Enak aja lo minta gitu. Gue keluar masih gelap, pulang gelap, nyari duit lo minta. Padahal dia butuh sama orang yang minta itu. Dia butuh, bisa jadi itu dia kasih orang yang minta ini dia selamat dari neraka gara-gara sekali ngasih orang itu, bisa jadi. Bukankah Nabi menyebutkan ittaqun nar walau bisyikki tamrah? Lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun kalian infak setengah butir kurma. Setengah butir kurma dia sedekahkan, bisa jadi itu menyelamatkan dia dari api neraka. Nah, orang pelit dia merasa nggak butuh. Ya. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, dia nggak butuh. Udah, merasa nggak perlu berinfak, ya nggak butuh dia bantu orang lain, nggak butuh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzdzaba bil husna. Ayat berikutnya, dan dia mendustakan al-husna. Mendustakan al-husna tadi kita sebutkan maknanya yang sesuai sama redaksi ayat ini, mendustakan artinya dia tidak percaya atau kurang yakin bahwasanya Allah akan ganti apa yang dia keluarkan tersebut. Seakan-akan dia ini kalau dia keluarkan hartanya itu duitnya berkurang.
Ya, jadi takut dia. Dia mau mengeluarkan duitnya, mau infak itu berpikirnya itu sudah jauh sekali nih. Pertimbangannya banyak. Nanti kalau keluar uang ini ntar begini, begitu. Ini contoh orang pelit seperti itu. Contoh orang yang kurang yakin sama ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang pelit ini hadirin menderita dia. Wallahualam. Orang pelit hidupnya menderita, ya, sesak dadanya, ya, ruwet pikirannya. Gara-gara dia pelit, sifat pelit itu dipelihara dalam dirinya. Itu aib, itu sifat yang harus dia buang jauh-jauh. Itu penyakit, itu akhlak buruk, pelit itu. Nah, orang pelit menderita hidupnya. Anda bayangin dia mau keluarin uang dikit ngasih orang, ini mikirnya jauh sekali. Ya Allah, ini gimana? Ya nanti ini udah nyarinya capek ya. Kemarin udah kerja diomelin sama bos lagi. So, keluarin lagi uangnya nih. Nanti begini. Ntar bulan depan bagaimana? Ntar kurang begini. Oh subhanallah. Sesak dadanya ini. Ya, sesak dadanya. Orang yang kalau dia nggak pelit dia lapang dadanya. Makanya subhanallah, Nabi SAW menyebutkan dari hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan orang pelit sama orang yang menginfakkan hartanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Mathalul bakhil wal mutasaddiq. Nabi berikan perumpamaan, ini hadis sahih. Perumpamaan orang bakhil yang enggak mau bersedekah dan orang yang bersedekah. Kamathalil rajulaini 'alaihima jubbatan min hadid. Seperti dua orang laki-laki yang dia pakai pakaian dari besi. Qad aydihuma ila thadihima wa taraqihima. Dua orang pakai pakaian besi, kemudian pakaian besi ini dia mengekang kedua tangannya, terbelenggu, terlipat di dadanya sampai ke kerongkongannya. Itu baju besi dia ngikat tangannya dia ini sampai ngejerat dada sama tenggorokannya dia. Faja'al al-mutasaddiq kullama tasaddaqa bi sadaqatin inbasatat anhu. Adapun orang yang tidak bakhil, orang yang bersedekah, rajin bersedekah, setiap kali dia sedekahkan hartanya, terus ini akan baju besi ini dia akan semakin melebar. Makin melebar, hatta taghsha anamilahu wa ta'fu atharahu. Sampai melonggar sampai menutupi kakinya dan sampai menghapus jejaknya dia. Jadi yang tadi dia terbelenggu, tersesak sama baju besi itu sampai tenggorokannya, setiap kali dia berinfak akan semakin longgar sampai ini baju besi memanjang menutupi kakinya, terus sampai baju besi ini bisa menghapuskan jejak kakinya dia. Begitulah perumpamaan orang yang bersedekah. Dadanya dia lapang, nggak sesak hidupnya, nggak ruwet pikirannya. Bahkan Imam Ibnu Battal menyebutkan apa maknanya dia menghapus jejak kakinya, artinya apa? Aib itu akan dihapus, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang rajin bersedekah. Wa ja'ala al-bakhil kullama hamma bi sadaqatin qalasat. Adapun orang yang pelit, setiap kali dia mau mengeluarkan uangnya semakin dia terjerat sama besi, pakaian besi tersebut. Wa akhadat kullu halaqatin bi makaniha, dan semakin menguat setiap lempengan besi itu di tempatnya. Setiap kali dia mau bersedekah, orang yang pelit ini semakin dia terjerat sama besi itu semakin sesak dia. Dan itu betul. Dia mau mengeluarkan uangnya ini langsung sesak dadanya. Orang pelit mau keluarkan uangnya sesak dadanya. Cuk, nanti gimana, nanti begini, nanti begitu. Oh, insyaallah mau keluarkan, kadang yang mau dikeluarkan itu 5.000. Mikirnya sudah 2 bulan ke depan dipikirkan. Ya subhanallah. Gimana nggak sesak dadanya orang kayak begitu? Ya. Ruwet pikirannya, orang yang pelit, ruwet, nggak tenang hidupnya udah. Kadang sama dirinya sendiri dia pelit. Ya bener, orang pelit tuh kadang sama dirinya sendiri pelit. Gak mau beli yang bermanfaat buat dirinya, gak mau. Ya, makannya Indomie mulu lagi. Dia bisa makan di restoran nih, saking pelitnya Indomie 1 dus stok di dapurnya, udah makan Indomie terus, takut dia keluar fulusnya. Allah musta'an. Ya, jadi orang itu setiap kali dia berinfak akan semakin lega dadanya, hadirin. Ya, masalah-masalah hidupnya insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap orang punya masalah. Kalau dia ini orang pelit, semua ruwet udah dia. Ruwet,
Tapi orang yang dia biasa berinfak, menginfakkan hartanya, menginfakkan uangnya untuk bantu orang lain, insya Allah akan mudah semua urusannya. Allah permudah urusannya. Dan ini benar, subhanallah. Orang yang pelit ya, uang ada nih, tapi jarang bersedekah, jarang digunakan uangnya itu untuk beribadah, nggak mau pakai uangnya itu. Ada aja masalahnya. Usaha ini gagal, usaha itu gagal, gue invest ini gagal, invest itu gagal. Coba muhasabah diri, kenapa seperti itu? Duit ada, ya, duit dia pakai haji, duit itu bisa, tapi umroh aja nggak mau, kayak duit itu. Ya, ini bisa jadi hukuman dari Allah SWT. Akan masalah demi masalah terus, gara-gara apa? Dia pelit, tidak mau menginfakkan hartanya jalan Allah SWT. Orang yang rajin bersedekah, insya Allah kegelisahan, kegundahannya hilang itu. Ya, karena hatinya lapang, dadanya lapang. Allah mudahkan semua urusannya. Dan ini benar. Ya waqi', kita rasakan sendiri, kita buktinya lihat orang yang rajin bersedekah, lihat. Insya Allah tenang hidupnya. Ada orang rajin sedekah, dia kehilangan barang, insya Allah cepat ketemu itu barangnya. Dan ini beneran. Ya, dia kehilangan motor misalnya, kehilangan mobil, ini orang rajin sedekah, insya Allah cepat Allah balikan lagi itu. Gara-gara dia banyak bantu orang lain. Itulah perumpamaan orang yang bakhil dengan orang yang mudah bersedekah, ya, orang yang dermawan. Kalau dia mau keluarkan hartanya itu pertimbangannya luar biasa sekali ya. Banyak sekali dia pertimbangkan. Ya, ini menunjukkan dia pelit itu. Seperti dia pelit dan kurang yakin sama janji Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun terpaksa dia sudah bismillah dah. Terpaksa dia mengeluarkannya setelah pertimbangan yang sangat panjang, ya, dia mau bersedekah mikir dulu lama, 2 hari mikirnya, akhirnya deh bismillah deh, sedekah deh 2.000. Itu pun nyesel dia, ya Allah, 2.000 lumayan buat parkir di Alfa. Ya. Kalaupun dia keluarkan, ada penyesalan biasanya. Tersiksa hidupnya. Ya gimana mau enak hidup seperti itu? Terus kata Allah SWT, fasanuyassiruhu lil usra. Ini kebalikannya tadi. Fa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra, maka akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Dimudahkan jalannya menuju kesulitan-kesulitan yang buat dia sengsara hidupnya. Kayak dia tadi hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang seperti ini, dia mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan dirinya, untuk berinfak jalan Allah, untuk beribadah yang pahalanya untuk dirinya itu berat dia sekali mengeluarkan hartanya. Berat dia. Tapi kalau untuk hal-hal yang sia-sia atau bahkan hal-hal yang maksiat kepada Allah, dia cepat keluar hartanya. Ini bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala pada orang yang seperti ini. Giliran buat sedekah, infak untuk orang yang butuh, untuk bangun masjid, untuk orang anak yatim, untuk pakai dia umroh, pelit ya. Nanti uang simpanan berkurang, nanti buat ini, nanti buat ini gimana, nanti buat anak-anak kuliah nanti kalau uang ini pakai, anaknya masih balita. Anaknya masih SD, nanti kuliah bagaimana anaknya, subhanallah. Dia jauh sekali mikirnya. Tapi uangnya Allah hukum keluar ke hal-hal yang nggak manfaat. Untuk bayar asuransi berani dia keluar uang. Iya, untuk asuransi kesehatan yang dia belum tentu pakai itu, yang dia belum pasti akan sakit, dia keluar uang. Yang mana uang untuk dia bayar asuransi itu mungkin bisa dipakai umrah sekeluarga aja. Keluar lewat situ uangnya. Bukan dia keluarkan di jalan Allah bermanfaat untuk dia. Uangnya keluar untuk perusahaan asuransi. Hukuman. Itu hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang untuk hal-hal yang sia-sia, untuk pakai beli barang baru yang enggak kurang manfaat bagi dia, keluarnya uangnya ke situ. Bukan dia keluarnya untuk yang melipat gandakan pahalanya jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terbentuk hukuman. Makanya
Allah mudahkan jalannya menuju kesulitan-kesulitan sengsara dia. Kayak orang yang pelit, udah banyak masalah di hidup. Masalah ini, masalah itu, usaha ini gagal, usaha itu gagal. Ya banyak cobaan. Ya banyak cobaan. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala menyebutkan tafsiran ayat ini, fasanuyassiruhu lil usra. Ini beliau menyebutkan mengaitkannya dengan takdir. Mengaitkan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang yang beriman akan dimudahkan jalannya menuju surga. Adapun orang yang tidak beriman akan dimudahkan jalannya menuju neraka, wal a'yadu billah. Makanya dalam hadis yang sahih ya, ini kita sudah bahas ketika kita bahas rukun iman tentang takdir ya. Suraqah bin Malik, salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, bayyin lana dinana ka'annana khuliqna al-an." Wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami agama kami. Berikan penjelasan tentang agama ini kepada kami seolah-olah kami baru diciptakan sekarang. Suraqah bertanya kepada Nabi SAW, "Fima al-amal yawm? Afi ma jaffat bihi al-aqlam wa jarat bihi al-maqadir am fi ma nastaqbil?" Lihat pertanyaan sahabat dia, "Wahai Rasulullah, kita beramal sekarang ini, apakah kita beramal sekarang ini sejalan dengan pena yang sudah kering, pena catatan takdir yang sudah kering? Ya ini kita berjalan sesuai takdir yang sudah Allah takdirkan, kita beramal ini, atau kita beramal untuk sesuatu yang akan datang?" Nabi SAW menjawab, "Bal fima jaffat bihil aqlam wa jarat bihil maqadir." Kita beramal itu sesuai dengan catatan pena yang sudah kering, catatan takdir sudah kering, yang akan berubah. Dan sesuai dengan jalur takdir kita masing-masing. Kemudian sahabat ini bertanya, "Fafimal amal?" Wahai Rasulullah, kalau seperti itu, buat apa kita beramal? Kalau sudah semua Allah takdirkan ini orang, si fulan bakal masuk neraka, si fulan bakal masuk surga, terus ngapain kita beramal ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah engkau, karena setiap orang akan dimudahkan sesuai takdirnya. Setiap orang akan dimudahkan beramal sesuai takdirnya dia. Subhanallah. Jadi orang kalau dia bertanya buat apa kita beramal, kalau nanti endingnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah masuk neraka, ngapain kita capek-capek beramal? Gimana jawabannya, hadirin? Kalau ada orang yang ngomong seperti itu, kan kita sudah ditakdirkan ya, semua sudah. Nggak akan berubah catatan takdir Allah SWT. Si fulan neraka, si fulan surga. Ya buat apa kita capek-capek sholat 5 waktu ke masjid, ya beramal, bersedekah? Apa jawabannya tadi? Jawabannya apa? Sudah kita jelasin waktu itu. Jawabannya kita nggak tahu kita endingnya di mana. Kalau kita tahu nih, ya antum tahu isi Lauhil Mahfuz, ngecek oh Marwan neraka. Misal, oh ya udah nggak usah beramal, nggak apa-apa. Masalahnya kita nggak tahu. Nabi sudah perintahkan kita beramal lah, beramal. Nanti akan dimudahkan sesuai jalur takdirnya. Kalau Allah kasih kita kesempatan, mudahkan kita sholat ibadah 5 waktu di masjid, insya Allah itu jalan kita ke surga itu. Kalau Allah mudahkan kita berinfak, bersedekah, insya Allah itu Allah sedang memudahkan jalan kita menuju surga. Lakukan saja. Nah orang kalau Allah takdirkan dia masuk neraka, ya Allah akan mudahkan jalannya menuju neraka itu. Dia akan bermaksiat, pindah ke maksiat yang lainnya terus. Makanya begitu ada peluang kebaikan itu manfaatkan. Di antaranya apa? Tanda Allah menginginkan kebaikan kepada kita ini penting sekali. Di antara tanda Allah menginginkan kebaikan, jadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita, itu kita mau duduk di majelis ilmu seperti ini. Allah lazim. Ya, kata Nabi SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia, maka Allah fahamkan dia terkait agamanya dia. Allah akan jadikan dia faham sama ilmu agamanya dia. Orang kalau dia ada niat mau menuntut ilmu, mau jalan ke majelis ilmu, mau duduk majelis ilmu dengerin orang ngomong, dia mau belajar, maka itu tanda Allah menginginkan kebaikan untuk orang itu. Maka itu ditangkap sinyal itu baik-baik. Ya, orang kalau sudah diajak majelis ilmu malas, hati-hati. Ajak tuntut ilmu malas. Udah umur 60 tahun, 70 tahun masih Iqra 2 mulu.
Gak mau belajar, udah hati-hati. Ya, khawatirnya dia dijauhkan dari kebaikan, orang seperti itu. Gak mau belajar. Tapi ketika dia mau belajar, mau nanya, gak peduli usia walaupun sudah tua, dia gak malu bertanya, mau belajar. Itu tanda kebaikan dari Allah SWT. Insya Allah itu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi Imam Ibnu Katsir mengaitkan ayat tersebut dengan takdir. Jadi orang yang kalau dia berinfak, bersedekah, insya Allah itu pertanda dia Allah mudahkan jalannya menuju surga sesuai dengan takdirnya dia. Ayat 11. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa. Hartanya nggak bermanfaat bagi dia apabila telah binasa. Dan ini benar ya. Ma di sini maknanya tafsirnya dua ya. Ada ma wa ma yughni. Itu tafsirnya yang pertama, makna ma di situ adalah makna fi, artinya dia meniadakan. Artinya tidak bermanfaat hartanya kalau dia sudah binasa. Makna kedua, ma itu sudah ma istifhamiyah, ma dia pertanyaan. Wa ma yughni anhu maluhu idza taradda. Artinya manfaat apa yang diberikan hartanya kalau dia sudah mati. Kedua maknanya benar. Intinya harta itu sudah nggak bermanfaat bagi dia kalau dia sudah meninggal dunia. Mau sebesar seisi bumi ini hartanya dia mau pakai untuk menebus dirinya di akhirat, udah nggak berguna lagi. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yuftada bih. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang kafir, mati dalam keadaan kafir, dia tidak beriman, tidak akan diterima amalan, tidak akan diterima tebusan dari dia walaupun dia bawa sebesar bumi ini emas untuk menebus diri di akhirat, sudah nggak berguna artinya. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa addadah. Orang-orang itu sudah bahas di surat Al-Humazah, alladzi jama'a malan wa addadah, kerjaannya cuma ngumpulin harta, ngitung-ngitung harta. Ngecek saldo mulu kerjanya kan. Yahsabu anna malahu akhradah, dia kira harta itu bisa bikin dia kekal. Kalla la yumbadanna fil hutamah, dia akan dilemparkan dalam neraka hutamah. Mau hartanya 20 digit nolnya, waktunya mati, udah gak guna itu harta. Kecuali yang dia jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebaliknya, justru hartanya itu ya yang sudah kumpulkan, yang dia gak mau keluarkan, dia kira ini harta bermanfaat buat dia, justru ini harta bisa jadi bumerang buat dia di akhirat nanti. Karena apa? Karena harta itu akan dihisab oleh Allah SWT. Dia sudah capek-capek jadi budak dunia, budak dinar dirham, budak dolar, budak rupiah, pelit lagi, nggak mau berinfak, mati dia. Itu harta nggak dibawa mati, nggak berguna buat dia, plus itu harta bisa jadi sebab dia dilemparkan ke neraka, dihisab. Dari mana kamu dapat harta itu? Kemana kamu keluarkan? Dari mana dapatnya? Sudah cukup buat orang binasa di akhirat. Pertanyaan yang satu itu. Belum lagi pertanyaan berikutnya, kemana dia keluarkan itu harta? Wal'iyadzubillah. Orang yang selamat ketika dia rajin menginfakkan harta jalan Allah SWT. Insya Allah baik hidupnya udah. Insya Allah hidupnya baik orang yang rajin sedekah. Inna alina lal huda, sungguhnya kamilah yang memberi petunjuk. Allah lah yang memberi petunjuk jalan baik dan jalan benar. Kalau bukan karena petunjuk Allah, kita tersesat, hadirin. Kalau bukan karena petunjuk Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW, kita mungkin tersesat. Kita jadi orang yang tersesat saat ini. Allah SWT berfirman, Inna alina lal huda, sungguhnya kamilah yang beri petunjuk. Wa inna lana lal akhirata wal ula, dan sungguhnya kamilah, milik kamilah akhirat dan dunia itu. Fa anzartukum naran talazza, kemudian kata Allah SWT, maka aku peringatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Allah menyebutkan ya, kami yang beri petunjuk. Sungguhnya dunia dan akhirat itu milik kami,
kami peringatkan kalian hati-hati sama neraka jahanam. Jangan dianggap sepele urusan neraka ini. Wa'iyadzubillah. Ya jangan kira, oh iya setiap orang yang beriman walaupun hanya secuil sebesar biji darah keimanan dalam hati, dia akan pasti masuk surga nanti ujung-ujungnya. Alhamdulillah ya. Ya walaupun transit neraka sebentar nggak apa-apa. Subhanallah. Ya transitnya berapa lama? Kok transitnya 2000 tahun gimana? Ya na'udzubillah. Terus hukuman penghuni neraka yang paling ringan sudah kita bahas. Yudha'u fi akhmasi qadamihi jamratan yaghli minhuma dimaghuhu. Diletakkan 2 bara api di bawah telapak kakinya, mendidih otaknya dalam keadaan hidup. Seperti itu. Itu paling ringan tuh. Penghuni azab neraka paling ringan seperti itu. Wal'iyadzubillah. Makanya fa anzartukum narun talazah. Aku peringatkan kalian hati-hati neraka yang menyala-nyala. Karena Nabi SAW sering mengingatkan ketika berdakwah dulu, mengingatkan terang neraka. Terus dia mengingatkan para sahabatnya, mengingatkan manusia tentang mengerikannya neraka jahanam. Dalam hadis sebutkan anzartukumun nar, anzartukumun nar, anzartukumun nar. Aku ingatkan kalian dahsyat neraka. 3 kali Nabi mengucapkannya. Hatta law anna rajulan kana bis-suqi lasami'a min maqami hada. Seandainya seorang berada di pasar, dia akan mendengar dari tempatku ini. Kemudian Nabi, sahabat yang meriwayatkan ini menceritakan Nabi memperingatkan neraka saking semangatnya sampai selendang beliau jatuh ke kakinya. La yaslaha illa al-ashqa. Tidaklah memasuki neraka tersebut kecuali orang yang paling celaka. Belum ya, 1 menit lagi ya. Itu neraka yang menyala-nyala, yang Nabi memperingatkan, Allah memperingatkan kita hati-hati sama neraka. La yaslaha illa al-ashqa. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang paling celaka. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Dikit lagi sebenarnya cuman nanti aja. Sekalian lanjut ke ayat ke surat berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.